Bagaimana jika kita manusia mencoba mencari pencipta kita atau mencari Tuhan kita? Manusia, dari mana kita berasal? Untuk apa kita diciptakan? Tentu bagi kita yang beragama sudah tahu dengan jelas dari mana asal dan untuk apa kita diciptakan. Namun di dunia ini banyak juga orang-orang dengan teorinya mengatakan kalau kita berasal dari kera yang kemudian berjuta-juta tahun berevolusi menjadi kita manusia yang sekarang. Ada juga teori Big Bang, teori yang mengatakan awal mula terciptanya alam semesta dari sebuah ledakan besar, lalu kristalisasi materinya membentuk bintang dan planet, dan terciptalah kita manusia. Ada juga yang percaya bahwa kita manusia adalah ciptaan ras alien atau keturunan alien yang lalu ditinggalkan di bumi. Namun pertanyaannya, untuk apa dan mengapa kita diciptakan? Sama seperti dalam film kali ini, sekelompok manusia mencoba mencari tahu asal dan mengapa mereka diciptakan. Sampai akhirnya mereka menemukan artefak kuno dari berbagai dunia yang menunjuk pada sebuah bintang. Mereka pun menafsirkannya sebagai peta atau undangan yang sengaja dibuat para alien agar manusia kelak bisa datang ke planet pencipta atau Tuhannya. Nah, lalu bagaimanakah perjalanan sekelompok manusia itu untuk mencari sang pencipta? Tak perlu lama-lama lagi, inilah alur cerita film Prometheus. Cerita dimulai dengan memperlihatkan kondisi bumi bermiliar-miliar tahun yang lalu. Di kala itu bumi hanyalah hamparan luas tanpa ada kehidupan yang menghuninya. Lalu tiba-tiba ada pesawat luar angkasa datang ke bumi dan menurunkan satu alien humanoid di dekat air terjun. Alien itu lalu membuka bajunya dan membuka suatu cairan berwarna hitam dan ia meminumnya. Tiba-tiba dengan perlahan tubuhnya malah mulai hancur. DNA-nya terpecah menjadi molekul-molekul kecil yang kemudian terjatuh dan larut di dalam air. Di dalam air DNA alien itu mulai terbentuk lagi dan terpecah menjadi sangat begitu banyak. Dan sepertinya itulah awal mula ada kehidupan di bumi. Kini setelah mengalami proses yang sangat begitu panjang, bermiliar tahun kemudian manusia modern di tahun 2089. Di waktu itu sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Dr. Charlie dan Dr. Elizabeth Shaw menemukan sebuah artefak yang begitu sangat tua, sebuah gambar orang yang menunjuk konfigurasi bintang. Elizabeth pun berpikir bahwa mungkin mereka ingin manusia mencari mereka. Kini 4 tahun kemudian, tanggal 21 Desember 2093, terlihat pesawat penjelajah ilmiah bernama Prometheus yang membawa kru 17 orang dan telah menempuh perjalanan dari bumi 3,27 kali 10 miliar kilometer jauhnya dari bumi. Di dalam pesawat itu ada satu robot android bernama David. David bertanggung jawab menjaga pesawat dan para kru yang ditidurkan dalam sleeping chamber. Sleeping chamber adalah sebuah alat yang digunakan untuk menidurkan manusia dalam jangka bertahun-tahun. Di saat David memeriksa para kru, tanpa sengaja ia malah melihat mimpi dari Dr. Elizabeth Shaw saat kecil. Di waktu itu, Shaw ikut bersama ayahnya yang juga seorang peneliti. Ayahnya di waktu itu sedang meneliti wabah penyakit Ebola di daerah Afrika. Ketika Shaw melihat segerombolan orang membawa mayat, ia bertanya pada ayahnya tentang kematian. Mengapa orang bisa meninggal? Dan kemana mereka pergi setelahnya? Ayahnya menjawab, semua orang punya pendapat sendiri. Ada yang bilang surga, ada juga yang bilang nirwana, suatu tempat yang indah di luar sana. Itulah yang ayah Shaw pilih untuk ia percayai. Kemudian setelah itu terlihat David beraktivitas layaknya manusia dan dia juga mempelajari semua hal tentang manusia. Mulai dari gaya hidup, gaya bicara, sampai juga mempelajari semua bahasa yang ada di bumi. David adalah android cerdas yang dirancang semirip mungkin dengan manusia. Ia bisa beradaptasi dengan manusia, berpikir sendiri dan mampu mengambil keputusan sendiri. Kemudian setelah melakukan perjalanan panjang selama 2 tahun 4 bulan 18 hari, tiba-tiba pesawat Prometheus berhenti melaju karena ternyata mereka sudah mendekati tujuan. Di saat David ingin membangunkan para kru, ternyata sudah ada satu orang keluar dari tabung hibernasi. Namanya adalah Meredith Pickers, pimpinan dari Prometheus. Lalu David pun kini mulai membangunkan seluruh kru. Terlihat di saat itu, saat bangun Shaw muntah-muntah.
David pun menjelaskan bahwa pikiran dan tubuhnya saat ini sedang dalam keadaan terguncang yang diakibatkan dari perubahan lingkungan. Hal itu biasa bagi mereka yang baru pertama melakukan perjalanan luar angkasa. Setelah itu Pickers mengumpulkan semua kru dan ia memperlihatkan sebuah hologram dari pendiri perusahaan Wayland, perusahaan yang telah mendukung dan mendanai seluruh penelitian itu. Namanya adalah Peter Wayland. Ia menjelaskan bahwa ia merekam itu pada 22 Juni 2091 dan jika mereka melihat rekaman itu berarti mereka telah sampai di tujuan. Namun Peter Wayland sudah lama mati. Dia juga sempat mengenalkan robot android ciptaannya yaitu David yang dia buat semirip mungkin dengan putra yang dulu pernah ia miliki. Namun sayangnya David bukanlah manusia. Ia takkan pernah menua dan takkan pernah mati. Mirip dengan Shaw di waktu Shaw masih kecil, Peter Wayland selalu merenungkan satu pertanyaan. Dari mana manusia berasal? Apa tujuan hidup manusia? Lalu apa yang terjadi ketika manusia mati? Kemudian dia juga berbicara tentang mitologi kuno Yunani, cerita tentang Titan Prometheus yang ingin memberikan umat manusia derajat yang sama dengan dewa. Namun karena hal itu jugalah dia diusir dari Olympus. Dan akhirnya kini Wayland pun percaya bahwa umat manusia sebentar lagi akan sederajat dengan para dewa. Setelah itu Wayland pun mempersilahkan Dr. Charlie dan Dr. Shaw melanjutkan presentasinya karena diketahui mereka berdua lah yang bertanggung jawab atas penelitian dan pencarian itu. Charlie pun mulai menjelaskan dengan menggunakan hologram yang menunjukkan sebuah gambar dari berbagai arkeolog seluruh bumi. Peradaban Mesir, peradaban suku Maya, Sumeria, Babilonia, Hawaii, Mesopotamia, dan penemuan terbaru yang mereka temukan adalah di Pulau Skye, Skotlandia, di dalam gua yang berumur 35.000 tahun. Charlie berkata gambar itu adalah gambar dari peradaban kuno yang terpisah berabad-abad lamanya. Peradaban itu sama sekali tidak terhubung satu sama lainnya, tapi mereka menemukan lukisan yang sama yang menunjukkan manusia memuja makhluk raksasa dan makhluk itu menunjuk suatu gugusan bintang. Dan setelah diteliti, satu-satunya sistem galaksi yang mirip itu sangatlah jauh dari bumi dan tak mungkin bila peradaban kuno primitif bisa mengetahui hal semacam itu. Mereka juga telah meneliti dan meriset lebih jauh bahwa sistem galaksi itu memiliki satu bintang, mirip seperti matahari kita. Di sana juga terdapat planet, dan di sana ada satu planet yang memiliki bulan yang mampu menopang kehidupan. Namun hal itu ternyata tentu tak begitu saja diterima oleh para kru. Di waktu itu ada sedikit perdebatan di sana. Mereka tak habis pikir kenapa percaya dengan sebuah peta yang ditemukan di dalam gua. Shaw pun mulai menjelaskan bahwa itu bukanlah peta, melainkan itu adalah undangan dari engineers. Shaw menyebutnya engineers karena mereka yang telah menciptakan manusia. Shaw sangat yakin dengan apa yang ia katakan, sama seperti ayahnya. Shaw memilih hal itu untuk dirinya percayai. Setelah itu, Charlie dan Shaw diberitahu oleh David kalau Pickers ingin mengatakan sesuatu sebelum petualangannya dimulai. Mereka pun dibawa ke ruangan Pickers. Saat di dalam, Shaw begitu takjub dengan kapsul medis yang dibawa oleh Pickers. Dan ternyata kapsul itu hanya dibuat 12 unit saja di seluruh dunia. Alat itu mampu membedah dan menyembuhkan luka yang cukup parah. Kemudian Pickers pun mulai berbicara pada mereka. Ia ingin kalau nanti mereka benar-benar menemukan peradaban di planet itu, mereka dilarang untuk berhubungan dan melakukan kontak. Mereka hanya harus segera melapor pada Pickers. Setelah itu kini mereka pun mencoba mengirimkan pesan dan sinyal. Namun sama sekali ternyata tak ada respon atau jawaban balik untuk mereka. Mereka pun beranggapan kalau mereka mungkin tidak memahaminya, karena mungkin bahasa dan budaya musik mungkin takkan sama dengan manusia. Kemudian karena tak ada balasan, mereka pun mulai turun ke planet itu. Terlihat cuaca di planet itu sangat terlihat menakjubkan. Hampir mirip dengan bumi, planet itu memiliki atmosfer 71% nitrogen, 21% oksigen. Di sana juga ada gas argon. Namun CO2-nya lebih dari 3%, yang artinya jika 2 menit saja bernapas tanpa peralatan, maka mereka akan mati. Sama seperti kita bila bernapas di dalam cerobong asap, pasti bikin nyesek, susah napas, dan lalu mati. Kemudian ketika semakin mendekat, mereka sangat terpukau melihat pegunungan yang menjulang tinggi. Karena sangat tinggi bila disandingkan dengan Gunung Everest, maka Gunung Everest akan terlihat sangat kerdil. Lalu mereka pun mulai berkeliling mencari kehidupan di sana. Namun tak ada radio, tak ada sumber makanan, dan juga tak ada apapun. Di sana hanya ada gurun tandus. Namun tak lama, Charlie melihat garis lurus di permukaan. Ia sangat yakin garis itu dibuat karena alam tidak mungkin bisa membuat garis-garis lurus. Setelah lebih mendekat, di sana juga terlihat ada bangunan raksasa membentuk kubah sempurna. Untuk sekejap mereka pun terdiam melihat hal itu.
Kemudian mereka pun bersiap memakai baju pelindung untuk turun dan menghampiri bangunan itu. Saat di dalam mobil, mereka juga memeriksa bangunan itu. Tetapi SWAT menunjukkan bahwa struktur bangunan itu kalau di dalamnya berlubang. Entah bangunan itu alami atau ada yang membuat. Untuk memastikannya, mereka lalu memeriksanya lebih jauh ke dalam bangunan itu. Ternyata di dalam terlihat bangunan itu mempunyai koridor. Kemudian mereka pun lalu mulai memetakan setiap ruangan menggunakan drone berbentuk bola. Hal itu mereka lakukan untuk memudahkan menyusuri setiap ruangan di sana. Lalu tak lama mereka pun menemukan ruangan yang dapat memproduksi udara. Bahkan udaranya lebih bersih dari bumi. Karena itu mereka lalu melepaskan helm dan bernapas menggunakan udara di sana. Kemudian di sana David juga menemukan tulisan kuno terukir di dinding bangunan. David lalu menekan-nekan tulisan itu sampai akhirnya muncul semacam hologram. Terlihat hologram-hologram itu berlarian menghindari sesuatu. Dan terlihat salah satu hologram terjatuh. Saat mereka menghampiri, ternyata mereka menemukan mayat berukuran sangat besar. Tubuhnya ada, namun kepalanya terpotong pintu dan berada di dalam sisi ruangan lain. Dan setelah diperiksa, ternyata mayat itu telah berusia 2000 tahun. Yang berarti kejadian yang diperlihatkan hologram tadi itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Lalu David pun mulai kembali memahami tulisan-tulisan di sana. Dan ia mulai menekan-nekan tulisan itu lagi sampai akhirnya sebuah pintu terbuka. Di dalam mereka menemukan kepala dari mayat makhluk tadi, dan ajaibnya kepala itu terawetkan dan masih sangat utuh. Di sana juga terlihat ada patung kepala mirip manusia berukuran sangat besar. Lalu saat mereka menginjak-injak tanah, di sana juga muncul satu makhluk menyerupai cacing. David juga menemukan cairan hitam bergerak yang mirip dengan cairan yang diminum alien di awal film. Lalu karena udara dan kelembaban di ruangan itu terpengaruh setelah mereka membuka pintu, pada akhirnya cairan itu meleleh. Dengan cepat mereka pun membawa kepala yang mereka temukan dan David juga membawa satu tabung cairan itu. Namun di saat mereka pergi, terlihat cacing-cacing kecil itu meminum cairan hitam aneh itu. Di sisi lain, di waktu bersamaan, para kru pesawat mendeteksi bahwa ada badai silika dan listrik statis besar datang ke arah mereka. Vickers pun memberikan waktu 15 menit pada Shaw dan yang lainnya untuk kembali ke pesawat. Dengan waktu yang relatif sedikit, mereka pun berusaha untuk kembali ke dalam pesawat. Dan saat semuanya berhasil masuk, kepala yang dibawa Shaw malah terjatuh. Dan ketika Shaw mengambilnya, ia pun terhempas badai yang sangat besar. Namun beruntung, Charlie dan David dengan cepat menyelamatkan Shaw. Setelah Shaw selamat, Kapten pun bertanya pada Shaw di mana dua orang lagi. Dan setelah dihubungi, ternyata mereka tertinggal di dalam. Kapten pun menyampaikan pada mereka berdua kalau mereka akan dijemput esok harinya karena di luar ada badai besar. Mereka adalah Milburn dan Fifield. Di dalam pesawat kini terlihat Shaw memimpin untuk meneliti kepala yang ia temukan. Dan ternyata itu bukanlah kepala, melainkan helm. Lalu ketika David membukanya, mereka terkejut di dalamnya ada kepala alien utuh. Lalu ketika mereka memasukkan alat canggih bernama Stemline ke dalam jaringan otak, oh ya, di dalam film ini alat yang bernama Stemline adalah alat yang membuat jaringan syaraf mayat mengira kalau mereka masih hidup. Namun karena pengaturannya terlalu tinggi, mayat itu pun menjadi tak terkendali dan membuatnya meledak. Setelah itu Shaw pun mengambil sampel dari sisa-sisa kepala itu. Saat ia periksa, ternyata DNA-nya sangat mirip, bahkan sangat identik dengan DNA manusia. Sehingga bisa disimpulkan kalau manusia diciptakan alien itu, atau manusia adalah keturunan alien itu. Kemudian setelah itu, David terlihat sedang berbicara dengan seseorang yang masih ditidurkan di tabung hibernasi. Entah ia berbicara apa, namun yang jelas mereka membicarakan tentang penelitian itu. Dan sepertinya orang itu adalah orang yang sangat penting. Lalu di saat David keluar, ternyata Vickers ada di sana menunggu David. Ia pun bertanya apa yang mereka bicarakan di dalam, namun itu sangatlah rahasia. Vickers pun memaksa David sampai akhirnya David pun bilang kalau dia hanya bilang agar mereka berusaha lebih keras lagi. Mendengar itu, Vickers terlihat sangat kecewa. Setelah itu kemudian karena David dirancang untuk berkembang dan terus mempelajari hal-hal baru, ia pun mengambil satu tabung bercairan hitam yang ia ambil saat berada di dalam kubah.
Di dalamnya ternyata ada 5 tabung lagi berukuran kecil, yang di dalamnya ada cairan yang terlihat dipenuhi mikroorganisme. Dan di sini David berkata, hal besar selalu dimulai dari hal kecil. Untuk mengetahui kegunaan cairan itu, David pun berniat mencobanya pada Charlie. Ia pun mengajak Charlie minum-minum. Namun sebelum itu mereka berbincang dulu tentang penciptaan, tentang mengapa mereka menciptakan manusia dan mengapa manusia malah menciptakan robot. Namun Charlie malah bilang karena manusia mampu menciptakan. David pun di sini seperti terlihat kecewa mendengar itu. David juga bilang apakah Charlie akan merasa kecewa jika mendengar jawaban yang sama dari penciptanya. Setelah itu David pun memberikan minuman yang dicampur dengan cairan aneh itu. Setelah meminum cairan itu, kemudian Charlie menghampiri Shaw. Sambil mabuk, Charlie pun menggoda dan mengobrolkan tentang penciptaan. Ia bilang semua orang juga bisa menciptakan, lebih tepatnya menciptakan bayi. Di sini terlihat Shaw malah langsung bersedih karena ternyata dia tidak bisa hamil, yang artinya Shaw mandul. Charlie pun yang tak merasa enak setelah mengatakan hal menyakitkan bagi Shaw. Ia kemudian menghibur Shaw dan berakhir dengan bercocok tanam. Sementara itu di dalam kubah, Milburn dan Fifield yang berusaha mencari jalan keluar, mereka malah menemukan mayat alien bergeletakan dan menumpuk. Di saat mereka ketakutan, Ten menghubungi mereka dan mengatakan kalau bola permata menemukan sesuatu dan sesuatu itu hidup. Jaraknya 1 mil berada di barat. Karena takut, mereka berdua pun pergi menuju timur. Namun mereka malah tiba di tempat tadi, di tempat tabung dengan cairan aneh yang kini telah meleleh dan tumpah ke tanah. Tiba-tiba di sana ada sesuatu yang bergerak di dalam cairan itu, yang ternyata cacing yang tadi meminum cairan kini telah bermutasi menjadi besar dan berwarna putih pucat, mirip warna kulit alien di awal film. Fifield pun sangat takut melihat makhluk itu, namun Milburn malah menganggapnya tak berbahaya, dan ia pun malah bermain-main dengan makhluk itu. Dan tak lama hal yang tidak diinginkan terjadi. Makhluk itu menjadi petaka bagi mereka. Tangan Milburn dililit sampai putus, dan ketika Fifield ingin menolong dan memotong makhluk itu, terlihat darah dari makhluk itu mirip dengan cairan asam yang seketika melelehkan helm Fifield dan juga melelehkan wajahnya. Mereka berdua pun tewas di tempat itu dengan tragis. Kemudian keesokan pagi harinya, Charlie yang baru bangun, ia merasa tidak enak badan. Ia pun memeriksanya dan ia begitu terkejut menemukan ada cacing di bola matanya. Setelah itu, karena kapten tak bisa menghubungi Milburn dan Fifield, para kru pun kembali menuju kubah untuk mencari mereka berdua. Saat mencari, Charlie nampaknya semakin sakit. Namun ia malah meneruskan untuk mencari sampai akhirnya mereka pun menemukan rekannya telah tewas dengan mengenaskan. Di saat bersamaan, keadaan Charlie semakin memburuk sehingga mereka memutuskan untuk segera kembali dan mengkarantina Charlie. Di tempat lain, ternyata David pergi sendirian dan ia menemukan begitu banyaknya tabung yang di dalamnya ada cairan hitam. Di sana tabung itu tersusun rapi. Ia pun kemudian melanjutkan membuka pintu selanjutnya yang sepertinya di sana adalah ruangan kendali. Ketika David menyentuh tombol-tombol aneh, tiba-tiba muncul kembali hologram dengan alien-alien yang sedang mengontrol tempat itu. Di sana juga terlihat muncul hologram gugusan bintang dan galaksi. Dan alien itu sepertinya sedang mengamati planet kita, yaitu bumi. Di sana, David juga melihat ada satu alien yang berada di dalam tabung hibernasi. Dan sepertinya, alien itu masih hidup dan tertidur begitu lama dalam tabung hibernasi. Sementara itu, Charlie kini kondisinya semakin parah saja. Mukanya sangat pucat dan ia berteriak kesakitan. Naasnya ketika tiba di pesawat Prometheus, Pickers tak mau menampung Charlie. Ia pun membakar Charlie hidup-hidup. Melihat itu, Shaw pun histeris dan ia pingsan karena trauma dan shock. Ia pun lalu terbangun dengan keadaan kebingungan karena David bilang bahwa Shaw saat ini sedang mengandung bayi dan usianya sudah 3 bulan. Tentu Shaw sangat bingung, dan jika ada keajaiban, itu tetap saja tak mungkin karena ia baru saja melakukan cocok tanam dengan Charlie semalam. Tapi mengapa ia bisa hamil bahkan kehamilannya sudah 3 bulan? David pun menjelaskan bahwa itu bukanlah janin biasa. Kemudian karena takut, Shaw pun memaksa David untuk segera mengeluarkan janin itu. Namun tiba-tiba Shaw sangat kesakitan dengan janinnya, dan David malah membius Shaw.
David berniat mengembalikan Saul ke dalam tabung hibernasi supaya janinnya bisa selamat dan lahir. Namun saat dua orang akan membawanya, ia tersadar dan melawan. Dengan rasa sakit, Saul pun berlari menuju kapsul medis yang berada di ruangan Vickers. Saat sampai, ia berniat ingin melakukan operasi sesar, namun sayangnya alat itu hanya dikhususkan untuk pasien pria. Tak habis akal, Saul pun kemudian meminta operasi untuk bedah perut dan mengeluarkan benda asing di dalam perut. Kemudian benda itu pun mulai membius Saul, menyayat perutnya dan mengeluarkan janinnya. Namun saat keluar, makhluk itu hidup dan mencoba menerkam Saul. Namun dengan cepat Saul keluar dan berhasil membunuh makhluk itu di dalam tabung medis. Di sisi lain, Kapten malah melihat kamera di baju Five-Vil kini berada di luar pesawat. Dan saat diperiksa, benar saja Five-Vil ada di sana dan ia hidup menjadi monster, menyerang siapapun yang ada di depannya. Dengan cepat, Kapten pun turun ke sana agar monster Five-Vil tidak memasuki pesawat. Mereka melindas dan membakar monster itu. Sedangkan Saul yang masih kesakitan akibat operasinya, tanpa sengaja ia masuk ke dalam ruangan rahasia di dalam pesawat itu. Dan ia kaget, di sana terlihat David baru saja membangunkan Peter Weyland dari tabung hibernasi. Jadi selama ini, Weyland masih hidup. Weyland pun menjelaskan bahwa masa hidupnya hanya tersisa beberapa hari saja, namun ia begitu sangat ingin bertemu dengan penciptanya. Jadi ia pun ditidurkan sampai mereka menemukan pencipta manusia. Weyland pun berpikir jika mereka menciptakan manusia, mereka pasti juga bisa menyelamatkan manusia. Karena saat itu Weyland masih belum mau mati. Ia juga masih penasaran dan sangat ingin mengetahui jawaban yang sering dipertanyakan seluruh umat manusia. Pertanyaan itu adalah, untuk apa manusia diciptakan? Apa tujuan manusia diciptakan? Dan kemana mereka pergi setelah meninggal? Tentu setelah mendengar hal itu, Saul juga tak mau pergi sebelum mengetahui jawabannya. Kemudian mereka pun bersiap untuk pergi. Sebelum itu, Kapten menghampiri Saul. Ia mengatakan kalau tempat itu bukanlah rumah dari para alien. Kapten berpikir tempat itu adalah sebuah instalasi militer. Para alien itu ada di planet ini karena mereka tak mungkin membuat senjata pemusnah massal di planetnya sendiri. Dan menurut Kapten, senjata itu adalah tabung yang berisi cairan hitam. Kapten juga menyimpulkan bahwa dulu isinya terlepas dan menyerang mereka sendiri di planet itu. Singkat cerita, mereka pun berangkat pergi ke sana untuk menemui salah satu alien yang hidup tertidur dalam tabung hibernasi. Lalu saat memasuki ruangan yang dipenuhi ribuan tabung cairan hitam, Kapten pun melakukan skema pada bangunan berbentuk kubah itu. Kapten terkejut karena di dalam kubah itu ternyata dalamnya adalah sebuah pesawat luar angkasa. Lebih tepatnya itu adalah pesawat luar angkasa yang dipersenjatai ribuan senjata pemusnah massal. Yang naasnya pesawat itu dulunya sedang dalam persiapan pergi menuju bumi. David kemudian berkata, kadang dalam menciptakan harus ada yang dihancurkan. Kemudian David pun menghidupkan alien itu. Saat ia terbangun, Saul langsung saja meminta David yang telah mempelajari bahasa mereka untuk menanyakan dari mana mereka berasal, apa isi kargonya. Karena Saul mengetahui isi kargo itu telah membunuh kaum alien di planet itu. Kenapa mereka membuat itu dan ditunjukkan untuk ke bumi? Apa salah manusia? Kesalahan apa yang manusia lakukan? Namun tak lama alien itu malah membunuh David, memukul Weyland, dan membunuh semua orang di sana kecuali Saul karena Saul berhasil kabur keluar. Kemudian alien itu pun mulai bersiap lagi untuk melakukan misinya yang telah tertunda selama 2000 tahun, yaitu menuju bumi dan memusnahkan manusia. Saul pun kemudian menghubungi Kapten dan meminta Kapten untuk mencegah pesawat alien itu lepas landas. Karena jika pesawat itu sampai pergi, maka takkan ada lagi rumah bagi mereka. Pesawat itu membawa kematian dan pesawat itu menuju bumi. Lalu dengan sukarela Kapten dan para krunya pun kemudian berniat menabrakkan pesawat mereka sendiri kepada pesawat alien itu. Vickers yang belum siap mati, ia pun meninggalkan pesawat dengan menggunakan pesawat penyelamat. Kemudian seperti peluru dengan melesat, pesawat Prometheus berhasil menabrak pesawat alien itu. Pesawat itu pun jatuh dan menimpa Vickers. Kini hanya
hanya Shaw yang berhasil selamat. Namun sayangnya di saat itu baju luar angkasanya hanya mampu menyediakan oksigen selama 2 menit saja. Shaw pun berlari menuju sisa-sisa pesawat Prometheus yang masih bisa digunakan. Namun saat sampai di sana ternyata makhluk yang dikandung Shaw masih hidup dan kini ukurannya sudah semakin membesar. Di saat itu David ternyata juga menghubungi Shaw. David belum mati. David di sini memberitahu Shaw kalau alien itu kini pergi mencari Shaw. Namun dengan cerdas Shaw pun menjebak alien itu bersama dengan makhluk bertentakel itu, sehingga alien itu pun mati oleh makhluk itu. Lalu setelah kejadian itu, kini hanya Shaw yang tersisa di planet itu dengan kepala David. David pun kemudian meminta tolong pada Shaw untuk memperbaikinya. Karena tanpa David, Shaw takkan mungkin bisa meninggalkan planet itu. David berkata itu bukanlah satu-satunya pesawat mereka. Masih ada banyak pesawat lainnya. Dan David bisa menerbangkannya. Setuju dengan David, Shaw pun menolong David. Dan mereka mulai mencari pesawat alien yang lain. Di sini Shaw bilang pada David bahwa ia berniat akan kembali ke bumi dengan pesawat mereka, tapi ia akan pergi ke planet alien itu. Shaw benar-benar ingin bertanya secara langsung pada mereka, mengapa mereka menciptakan manusia jika pada akhirnya mereka mau membunuh manusia. Shaw benar-benar ingin tahu alasannya dan tamat. Scene tambahan, ternyata alien yang tadi ditikam makhluk bertentakel, ia hanya dijadikan inang untuk kelahiran dari alien. Alien yang selalu ada dalam film-film franchise Alien. Nah oke, jadi itulah alur cerita dari film Prometheus tahun 2012. Gimana? Apakah kalian suka?